Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dengan Pak Jajang dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah rawatib, ya. Mudah-mudahan kita sudah memahami dan sudah mengamalkannya. Dan untuk menguatkan kembali ingatan kita, untuk menambah kembali keilmuan kita tentang sholat-sholat rawatib, kita akan membahas tentang sholat sunat rawatib ini dari mulai pengertiannya, terus jenis-jenis sholat rawatib sendiri, dan contoh-contohnya, dan juga ada keutamaannya. Baiklah, kita akan bahas dan mulai dari pengertian sholat rawatib itu apa, ya. Kalau bicara pengertian, ada pengertian menurut bahasa dan ada pengertian menurut istilah. Kalau rawatib sendiri secara bahasa adalah kata jamak atau plural. Baik, kita akan bahas mulai dari pengertian sunat rawatib itu apa, ya. Pengertiannya ada dua, yaitu pertama menurut bahasa. Menurut bahasa, kata rawatib itu berasal dari kata ratib, artinya tetap dan terus menerus. Itu menurut bahasa. Dan sedangkan menurut istilah, sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang dilaksanakan secara terus menerus mengiringi sholat fardu. Sekali lagi, sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang dilaksanakan secara terus-menerus mengiringi sholat fardu. Ya, mengiringi itu ada sebelum, ada sesudah. Jika sebelum disebutnya qobliyah, jika sesudah dinamakan ba'diyah. Dari jenis-jenisnya, sholat sunat rawatib itu dibagi dua. Yang pertama adalah sholat sunat rawatib mu'akkad. Yang kedua, sholat sunat rawatib ghair mu'akkad. Apa itu rawatib mu'akkad dan apa ghair mu'akkad? Kita akan bahas satu persatu. Sholat sunat rawatib mu'akkad adalah sholat sunnah yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan, ya, sangat dianjurkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW hampir tidak pernah meninggalkannya kecuali dalam keadaan uzur. Itu sholat sunat rawatib muakkad. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan sholat sunah rawatib ghair muakkad? Nah, kalau tadi yang ditekankan, ini kebalikannya. Ini sholat sunnah yang tidak begitu ditekankan untuk dilaksanakan, ya, hanya sekali-kali. Karena apa? Alasannya Rasulullah SAW terkadang melaksanakan dan terkadang tidak. Kita akan mulai membahas sholat sunat rawatib muakkad, ya. Pertama, kita cari dulu dalilnya, keterangannya. Mana? Nah, salah satu hadis Nabi mengatakan bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, hafidtu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin, raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi wa raka'ataini qabla sholati subhi. Ya. Aku menjaga ajaran yang diterima dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 10 rakaat. Mana yang 10 rakaat itu? 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat setelah subuh. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini adalah dalil tentang sholat sunnah rawatib muakkad, ya. Jadi sholat sunat rawatib yang termasuk muakkad itu ada 10 rakaat.
Kita mulai dari yang paling pagi, ya, subuh. Ada 2 rakaat qobliyah subuh, ya, atau sebelum subuh. Terus agak siang, duhur, 2 rakaat qobliyah duhur, 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat ba'diyah duhur. 6 ya. Sekarang ke asar. Asar di sunnah rawatib muakkad tidak ada. Langsung ke maghrib. Ba'da maghrib atau ba'diyah maghrib 2 rakaat dan ba'diyah isya 2 rakaat. Qobliyah subuh 2 rakaat, terus qobliyah duhur 2 rakaat, ba'diyah duhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, dan ba'diyah isya 2 rakaat. Jumlah 10 rakaat yang termasuk ke dalam sholat sunat rawatib muakkad. Berikutnya kita akan membahas tentang sholat sunat rawatib yang goir muakkad, ya, yang pengertiannya tidak begitu ditekankan, tapi baik dilaksanakan. Nah, salah satu hadis Nabi mengatakan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Nah, artinya barang siapa yang menjaga sholat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka haram neraka untuknya. Nah, 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah duhur ini adalah rinciannya. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat tadi termasuk ke dalam muakkad, dan 2 rakaat termasuk ke dalam ghair muakkad. Begitupun yang sesudahnya, ya, yang sesudah duhur, yang ba'diyah duhurnya. 4 rakaat itu adalah, ya, ketika dilaksanakan 4 rakaat sekaligus, 2 rakaat termasuk muakkad dan 2 rakaatnya termasuk ghair muakkad. Lalu apalagi sholat sunat yang termasuk ghair muakkad? Nah, sekarang kita akan bahas secara rinci, dimulai dari sholat sunnah duhur dulu, ya, 2 rakaat sebelum duhur itu tadi. Terus lagi 2 rakaat sudah duhur atau ba'diyah duhur. Berikutnya lagi 2 rakaat qobliyah asar sebelum asar. Berikutnya lagi 2 rakaat qobliyah maghrib dan 2 rakaat qobliyah isya. Sekali lagi, yang termasuk dalam sholat sunat rawatib ghair muakkad, pertama 2 rakaat sebelum duhur, qobliyah duhur. Berikutnya 2 rakaat ba'diyah duhur. Berikutnya lagi 2 rakaat qobliyah asar. Berikutnya lagi 2 rakaat qobliyah maghrib dan 2 rakaat qobliyah isya. Total 10 rakaat. Sekarang kita masuk ke dalam keutamaan sholat rawatib, ya, karena tadi kan dianjurkan. Apa keutamaannya, kelebihannya? Baik, setidaknya ada 4 keutamaan dalam sholat sunat rawatib. Yang pertama, orang yang melaksanakan sholat sunat rawatib akan diberikan pahala dengan akan dibangunkannya rumah di surga. Masya Allah. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Pasti semua ingin. Untuk itu, ayo laksanakan sholat rawatibnya, terutama yang muakkad atau yang ghair muakkad. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaannya apalagi? Sholat sunat rawatib akan menyempurnakan sholat sunat fardu yang belum sempurna, ya, yang mana kita tahu sholat fardu kita itu belum tentu bisa sempurna karena selalu ada banyak godaannya. Nah, besar harapan dengan kita melaksanakan sholat sunat rawatib ini bisa menyempurnakan sholat fardu kita yang belum sempurna tersebut. Berikutnya, yang ketiga, keutamaan sholat sunat rawatib apa? Nah, orang yang membiasakan sholat sunat rawatib akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak ingin dicintai? Pasti semuanya ingin dicintai oleh Allah. Itu ayo lakukan apa yang dicintai oleh Allah. Yaitu salah satunya sholat sunat rawatib. Yang keempat, keutamaan sholat sunat rawatib adalah
Barang siapa yang membiasakan sholat rawatib akan diselamatkan dari api neraka. Nah, ini pun tentu kita ingin ya. Siapa yang tidak ingin diselamatkan dari api neraka? Pasti kita pun semua ingin. Begitu, ayo biasakan diri, laksanakan. Itulah bahasan kita tentang sholat sunat rawatib. Besar harapan banyak manfaatnya buat kita semua untuk semakin memperbaiki kualitas ibadah kita. Terlebih dalam masalah sholat sunnah rawatib. Kita laksanakan ya, minimal 2 rakaat. Karena jika sudah terbiasa akan menjadi ringan. Demikian, kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya dalam pembahasan yang lain. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.